mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak bisa datang ke rumah salah satu teman kalian di sini, kelompok ini ya, untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama di sini. Nanti kita akan membahas materi yang ada di buku yang sudah kalian siapkan. Nah, untuk hari ini sebelum belajar biasa berdoa ya. Nah, untuk berdoa boleh dipimpin Ibu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba biar semangat kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kali lagi, jadi nggak tepuk lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya anak-anak. Semangat ya belajarnya hari ini. Selanjutnya, nah, coba kalian perhatikan benda-benda atau alat-alat yang ada di sekitar rumah kalian. Ada apa saja? Ada apa saja di dalam rumah? Coba sebutkan apa yang ada di rumah. Kursi. Ada kursi, ada apa? Lemari. Lampu, ada apa? Jam. Kemudian apa? Meja. Terus kasur. Nah, ada lemari, ada kursi, ada kasur, ada lampu. Nah, di antara barang-barang itu ada tidak yang menggunakan listrik? Apa? Lampu. Nah, lampu ya. Nah, itu menggunakan listrik. Benda lainnya apa yang menggunakan listrik? TV. Apalagi yang memakai listrik? Ya, apalagi? Coba dari sini perempuannya. Kulkas. Nah, jadi banyak ya peralatan yang menggunakan listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian yang pertama dapat mengidentifikasi komponen-komponen pada listrik. Ya. Nah, yang kemudian nanti kalian dapat membuat kita akan membuat senter sederhana ya dari barang-barang yang ada di sekitar. Nah, kemudian kalian juga dapat mencari topik atau pokok pikiran yang ada dalam teks bacaan pada buku. Nah, yang terakhir kalian dapat mencari atau mengidentifikasi pengaruh listrik untuk kehidupan masyarakat. Nah, pengaruhnya apa di masyarakat? Nah, itu setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami itu ya. Nah, selanjutnya kalian sudah siapkan bukunya. Nah, di situ coba dibuka halaman 1. Nah, di sana ada bacaan. Nah, listrik pengubah wajah dunia. Silakan baca di dalam hati. Kemudian nanti dijawab pertanyaannya. Baca dulu. Ini beban
Nah, kalian tadi sudah membaca teks bacaan tentang listrik dan menjawab pertanyaannya. Sekarang coba kita bahas. Nah, jadi apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis pada paragraf 1? Topiknya tentang apa? Membahas apa? Paragraf 1, coba dilihat. Nah, jawabannya apa, Habibie? Listrik terang membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat ini. Ya, listrik membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kalian tahu tidak siapa yang menemukan listrik? Siapa penemunya? Michael Faraday. Michael Faraday. Orang mana? Inggris. Orang Inggris. Tahu nggak di mana Inggris? Tahu nggak? Nah, Inggris itu di benua Eropa, ya, negara di benua Eropa. Nah, di pelajaran IPS ada negara-negara di dunia, ya. Nah, Inggris itu ada di benua Eropa. Kita lanjutkan. Paragraf 2, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Apa ini? Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ya, jadi arus listrik itu merupakan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media. Jadi listrik itu dapat merambat, ya, walaupun tidak ada media. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pembangkit sampai ke rumah? Nah, kalian tahu tidak pusat pembangkit listrik? Kalau di Garut itu ada namanya gardu induk, ya, gardu induk. Nah, itu pusat pembangkit listrik. Nah, nanti listrik dari sana akan disalurkan ke rumah-rumah sampai ke sini. Nah, bagaimana prosesnya? Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, selanjutnya coba kalian lihat di gambar itu ada gambar apa? Rangkaian listrik. Ini sebuah senter. Ini harus dibuka dulu bautnya. Nah, ini ada susunan di dalam senter. Nah, bisa kalian lihat. Ada apa saja? Yang pertama dari atas ini apa? Ada apa? Ya, yang keras, lampu. Kemudian ini ada apa? Kabel. Nah, kemudian ini apa? Saklar. Nah, ini yang cetrek-cetrek saklar, ya, namanya saklar. Kemudian ini apa? Baterai. Nah, ini baterainya, ya, baterai. Nah, seperti itu. Jadi yang komponen intinya itu ada 4 macam. Nah, seperti kalian lihat, coba dibuka bukunya halaman 4. Nah, ini halaman 4. Nah, kalian boleh menuliskan, nanti di situ ada tabel, ada nomor, ada nama komponen, ada fungsi komponen. Nah, kalian buat ditulis di buku catatan masing-masing, dibuat tabel. Nanti misalnya nomor 1, nama komponennya apa? Nah, ini misalnya ditulis apa tadi? Lampu. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya sebagai alat listrik untuk penerangan. Nah, tuh. Kemudian yang kedua namanya apa? Yang ini kabel. Fungsinya untuk apa? Untuk apa kabel? Untuk menyalurkan arus listrik. Nah, nanti kalian silakan ditulis di buku, ya. Coba siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan ke depan tadi komponen-komponen pada sensor dan fungsinya? Coba.
Ya gak apa-apa, nggak usah takut. Sok. Dia dipayun. Hadir. Tati, beri Tati. Jelaskan sama ke teman-temannya. Boleh. Pinter Ama. Lampu untuk penerangan listrik, Terus kabel untuk menyalurkan sumber listrik, Ya. baterai untuk sumber daya listrik, Ya. lagi. yang cetrek-cetrek. saklar Saklar untuk untuk menghidupkan dan mematikan. Iya. terima kasih, Ya. tepuk tangan Om. Coba laki-lakinya laki-laki. satu orang. Ya, Bibi, silakan Om. Lampu fungsinya untuk penerangan. Ya. Kabel fungsinya untuk menyalurkan arus listrik. Nah, setelah tadi kalian mengetahui ini senter ini rangkaian apa? Rangkaian seri. Nah, rangkaian seri yang ada pada senter ini. Nah, sekarang kita akan mencoba praktek membuat senter sederhana dari alat-alat yang ada di sekitar. Nah, kalian sudah siapkan ya tadi ya alatnya. Nah, coba. Nah, ini kita bisa menggunakan botol bekas ya, botol bekas. Kemudian ada di sini lemnya, kemudian ini baterainya. Nah, kemudian ini untuk soldernya dan gunting. Nah, coba kalian lihat di buku. Nah, itu ada contoh senter sederhana ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama membuat senter sederhana. So, kamu bisa jelaskan bagaimana cara membuatnya sama teman-teman. Kamu kan sudah membuat. Nah, coba dijelaskan sama yang lainnya biar semua paham.
Udah langsung dagang. Ya. Ampunan. Terus lampunya ke Belum. Apa? Terus Kabel, baterai, saklar, saklar. lampu untuk apa? lampu untuk penerangan, Terus kabel untuk menyalurkan aliran listrik. kemudian baterai untuk. Nah, sekarang yang terakhir kita coba dibuka bukunya halaman 7. Nah, bagaimana sebelum ada listrik, keadaan masyarakat sebelum ada listrik bagaimana? Kalau misalnya mau berkomunikasi pakai apa dulu sebelum ada listrik? Misalnya kita mau memberitahu saudara kita yang ada di Bandung, misalnya yang ada di Jakarta yang jauh, kita menggunakan apa? Kita biasanya mengirim surat misalnya ya. Kalau dulu mau berkomunikasi sebelum ada listrik, kita pakai surat ya, dikirim ke kantor pos. Nah, nanti dikirimkan ke tempat tujuan. Nah, kalau sekarang kan ada listrik, bisa menggunakan apa, sehari-hari kalian suka memakai HP ya, gampang, tinggal tekan telepon halo. Nah, kita sudah nyambung ke Jakarta, ke Bandung, mau ke luar negeri bisa ya kalau manfaat ada listrik. Nah, selain itu dulu kalau misalnya orang tua kalian nyetrika, kalau nggak ada listrik pakai apa? Pakai setrika arang. Ya, pakai setrika arang dulu. Kalian mah tidak tahu ya, tidak mengalami. Nah, kalau bapak dulu, nenek bapak pernah setrika, kan nggak ada listrik, pakai arang. Arangnya dimasukkan ke setrika, arang kan panas, sudah dibakar jadi arang panas, dimasukkan ke setrika, nah, jadi setrikanya panas. Nah, dulu itu seperti itu, nggak ada listrik. Nah, nyetrika pakai setrika arang. Mau berkomunikasi pakai sesuratan ya, lama sesuratan bade ke sekolah ya terhadir orang tua ngasih tahu ke guru pakai surat. Kalau sekarang mah tinggal ditelepon, bu guru punten putri ibu tadamang tetiasa ke sekolah, tinggal telepon, tinggal WA SMS. Nah itu. Nah, coba kalian sekarang diisi. Nah, yang di halaman 8. Di halaman 8. Nah, itu kehidupan sosial dulu. Nah, sebelum ada listrik, misalnya kita menyetrika menggunakan setrika arang. Kalau setelah ada listrik, menggunakan setrika listrik. Selain itu benda apa saja? Coba kalian tuliskan. Benda apa saja yang dulu digunakan sebelum adanya listrik, kemudian sekarang ada listrik. Nah, kalian tuliskan di buku masing-masing ya. Kak Bibi silakan. Apa lagi? Mesin ketik. Nah, dulu untuk mengetik itu menggunakan mesin ketik. Kalau sekarang pakai apa? Komputer. Nah, sekarang udah canggih pakai komputer ya. Selain itu apa lagi? Kompor minyak. Nah, kompor minyak. Dulu masak itu nggak ada listrik, pakai kompor minyak. Kalau sekarang, Kompor. nah sekarang kompor ada yang pakai
listrik ya, tinggal colokin, nah, bisa nyala api. Dan itu ada lagi lampu minyak. lampu minyak. Nah dulu sebelum ada listrik ini lampu, sebelum ada lampu, nah, biasanya orang tua zaman dulu menggunakan lampu minyak. Mungkumah lampu minyak teh petromaknya, biasa disebut petromak, atau apalagi ya, lampu lilinnya bisa kalau dulu. Nah sekarang setelah ada listrik menggunakan ya lampu biasa, lampu neon, lampu listrik ya, lampu trek. Nah kalau dulu tidak ada. Nah jadi seperti itu. Yang lainnya ada Nah, Kipas listrik. nah, kipas. Kalau dulu sebelum ada listrik pakai apa kipasnya? Ya, kipasnya pakai tangannya, digebar-gebar pakai hihit. Nah, mau nyate ya pakai hihit, namun haredang pakai kipas digebar-gebar. Kalau sekarang pakai tinggal setreken kipas angin. Nah kieu cari dia nyaliranya, nyala sendiri anginnya. Nah itu. Yang lainnya ada lagi yang beda. Nah jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, tadi kalian yang pertama sudah membaca bacaan dari paragraf. Nah tadi coba Bapak tanya ulang ya. Tadi penemu listrik siapa? Masih ingat? Apalagi ayo, siapa penemu listrik? Siapa? Ya semuanya bareng, siapa penemu listrik? Michael Faraday. Nah Michael Faraday. Orang mana? Inggris. Orang Inggris. Nah ada dua macam rangkaian. Ada rangkaian apa saja? Rangkaian seri. Seri dan Paralel. paralel. Nah kemudian kalian tadi sudah membuat senter sederhana. Nah bagian-bagian senter apa saja? Yang pertama ada lampu, fungsinya untuk Penerangan. ya, alat penerangannya. Kemudian yang kedua ada kabel, fungsinya untuk menyalurkan arus listrik. Yang ketiga ada baterai untuk sebagai apa? Sumber energi. Kemudian yang terakhir ada saklar untuk ya, menyalakan atau memutuskan arus listrik. Nah, senter itu termasuk rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri. Ya. Nah, kemudian apa pengaruhnya listrik bagi kehidupan masyarakat? Nah, itu dapat memudahkan, misalnya memudahkan pekerjaan ya. Nah itu untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi, nanti bisa belajar lagi, baca-baca lagi di rumah, ingat lagi. Nah itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu apa? Masih ada yang penasaran? Ya cukup. Nah terima kasih. Mungkin nanti ada pertemuan berikutnya dibahas lagi pembelajaran yang akan datang. Nanti kita kalau ada pertanyaan bisa diskusi di grup WA ya, di grup WA. Kalau ada tanya-tanya, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Itu saja, terima kasih untuk hari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, demikian Bapak tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatannya, makan yang teratur. 3M itu apa? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi.
hiji ya, olahraga jangan lupa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.